Oke, karena sudah jam 4:05, mari kita mulai saja acaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat datang rekan-rekan semua di e-learning 2026. Sebelum kita mulai sesi pembelajaran pada sore ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing terlebih dahulu agar acara e-learning ini dilancarkan. Berdoa dipersilahkan. Baik, berdoa tidak dibatasi. Pada sore ini, kita akan belajar bersama mengenai materi jaringan komputer yang akan disampaikan oleh Prajawan Ainur Rahmat dari Informatika Angkatan 2025. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kepada Prajawan, waktu dan layarnya dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih kepada Mas Semi Ibrahimovic selaku moderator e-learning pada acara kali ini. Sebelumnya aku izin perkenalan juga. Tadi sudah sempat disampaikan oleh Semi. Namaku Prajawan Ainur Rahmat. Aku dari IF25. Kali ini aku yang membersamai kalian dalam e-learning mata kuliah jaringan komputer. Mungkin langsung saja untuk ke materinya aku share screen terlebih dahulu. Bentar ya. Oke. Jadi di sini kita bakal fokus buat ngerjain UAS Jarkom yang tahun 2024. Sebenarnya Jarkom tuh soalnya gini-gini aja sih, balik lagi ke IP addressing. Mungkin terakhir tuh ada di routing sama ya routing sih. Untuk materi sebelum-sebelumnya ya tahun 2023, 2024 itu notabene sama. Mungkin kita langsung ngerjain aja. Di sini nomor satu berkaitan dengan IP addressing. Nah, di sini soalnya itu adalah tentukan apakah alamat berikut merupakan node address, network address, atau broadcast address. Nah, seperti yang kita tahu bahwasannya oke, sini yang kita tahu bahwasannya kalau node address itu adalah IP usable atau host usable. Nah, terus untuk network address di sini adalah tanda pengenal awal jaringan. Awal jaringan. Nah, yang terakhir kalau broadcast address berarti akhir jaringan. Nah, kita disuruh menentukan apakah IP yang diketahui itu merupakan IP usable network atau broadcast address. Nah, mungkin langsung saja yang pertama aku bakal ngerjain nomor 1A terlebih dahulu. Di sini, langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah tulis dulu IP sama subnet max yang diketahui. Nah, di sini IP di poin A itu adalah 202.203.1.2. Nah, subnet max-nya 255, 255, 255, 252. Nah, selanjutnya tahap yang kedua, kita fokus cari subnet max yang kurang dari 255. Cari SM yang kurang dari 255. Kenapa kita harus mencari subnet max yang kurang dari 255? Oke, jadi gini ya. Aku izin buka slide dulu. Nah, kalau kita lihat polanya di sini, di PPT-nya Pak Rifki, itu kenapa kita harus mencari yang kurang dari 255? Nah,
Di sini kan subnet max-nya pakai slash 24 ya. Di mana slash 24 itu desimal subnet max-nya itu adalah 255, 255, 255.0. Nah, berarti yang kurang dari 255 yaitu oktet yang keempat. Tuh. Nah, kalau oktet yang 255, otomatis itu desimalnya nggak akan berubah. Nih, bisa lihat di sini. 192, 168, 15 kan binary-nya gini. Nah, slash 24, representasi dari binary-nya juga gini. Nah, dia yang terkena 255, 255, 255, dia desimalnya itu nggak akan berubah. Tetap 192, ini 192 juga semua. 168, 1. Nah, yang berubah itu yang kurang dari 255. Bisa lihat di sini. Nah, gitu. Makanya kita fokus cari subnet max yang kurang dari 255. Berarti kita udah ketemu nih. Subnet max yang kurang dari 255 itu ada di oktet ke-4. Nah, sini, berarti ya. Habis itu berarti tugas kita adalah ini kita jadikan sebuah variabel buat dicari. Misal aku di sini cari variabel A. Ini A ya. A. Oke. Nah, kita ubah si A ini menjadi binary. Menjadi bilangan biner. Gimana tuh caranya? Oke. Caranya, kita tulis di sini yang mau di-convert itu kan 2 ke bilangan biner. Nah, kita 2 kurangin ke oktet-oktet byte-byte yang ada di sini nih. Kalau semisal 2 itu bisa dikurangin, maka kita tulis 1 sebagai bentuk true. Kalau 2 itu nggak bisa kita kurangin, maka kita tulis 0 sebagai bentuk representasi dari false. 2 dikurangi 128, apakah bisa? Kan nggak bisa ya, berarti 0. Nah, 64 kurangi 2 juga nggak bisa, ini nggak bisa, pasti nggak bisa. Nah, 2 kurangi 2 itu bisa, berarti kita tulis 1. Sisa 0. 0 kurangi 1 nggak bisa. That's really false. Nah, jadi bentuk binary dari desimal 2 itu adalah, berarti di sini kita tulis 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0. Nah, lalu yang 252 ini kita bisa cari di sini. Kita lihat tabel aja. 252 berarti 1, 1, 0 di belakang 2. Berarti kita 1, 1, 1, 1, 0 di belakang 2. Nah, kita mau cari NA berarti. Nah, kalau mau cari NA berarti operasinya yang digunakan adalah N. Operasi N. Dimana kalau satu bertemu dengan satu pasti nilainya true. Berarti 0 sama 1 kan false berarti. Ini juga false. 0, 0, 0, 0. Nah, ini adalah representasi dari A. Nilai binary dari A. Nah, di situ kita berarti NA-nya itu adalah 202 karena tetap 203 1. Berarti ini kita convert lagi ke dalam bentuk desimal. Nah, kalau ketemu yang 000 gini gampang. Itu tuh desimalnya 0. Karena kalau 1, 1, 1, 1, 1 semua itu desimalnya 255. Kalau 0 semua desimalnya 0. Ini sebenarnya buat ya, fundamentalnya sih doang itu. Nah, berarti kita udah nemu nih NA-nya. Ini NA-nya. Nah, selanjutnya kita cari broadcast-nya. Nah, untuk nentuin broadcast, itu kita hanya perlu menginverskan dari subnet max-nya. IP-nya tetap, ini. Berarti kita harus cari yang dua juga sama. Nah, tapi 252 ini kita inverskan.
Oke, dan langsung tulis aja di sini nol 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 satu nol. Untuk yang 252 kita inverskan yang ini, yang tadinya true jadi false, yang tadinya false jadi true. Berarti nol 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 satu satu. Nah, habis itu kita menggunakan operasi OR. Nah, kalau operasi OR ini minimal salah satunya true, itu pasti hasilnya true. Jadi selain apa ya? Selain true, hasilnya false. Kalau ada false ketemu false-nya. Nah, berarti di sini kita tulis hasilnya ada false, nol 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 satu satu. Nah, oke. Habis itu kita convert ke binary, ke bentuk binary. Yang ininya, ke bentuk desimal, sorry. Nah, cara convertnya kita tadi kan berarti ini kita kurangi satu-satu. Nah, kita tulis dulu yang binary-nya itu berapa. Berarti 0001. Nah, sekarang kita jumlahkan yang nilainya itu true. Berarti yang nilainya true ini ada di satu dan 2. Berarti kita jumlahkan. Satu tambah 2 itu sama dengan 3. Nah, yang lain udah nggak ada true-nya lagi kan. Berarti desimal dari binary ini adalah 3. Begitu. Nah, berarti PA-nya yaitu 202 tetap, 203 tetap, 1,3. Nah, ini udah ketemu NA dan PA-nya. Nah, selanjutnya kalau mau nyari host usable, berarti NA plus 1, BA min 1. Berarti untuk NA-nya itu range-nya berarti 202, 203, 1. Berarti host usable-nya di range NA plus 1, sin 0 berarti di sini 1, sampai ke range 202, 203, 1, dot BA min 1. 3 kurangi 1 yaitu 2. Nah, oke. Berarti kesimpulannya bahwasanya 1A ini IP 202, 203.12 itu merupakan IP usable. Tuh, host atau alias not address. 1A not address. Nah, begitu ya, teman-teman. Nah, mungkin selanjutnya aku geser ke nomor 1B. Nanti kalau ada, semisal, ini kan poinnya banyak ya. Mungkin aku akan ngerjain sampai 1B terlebih dahulu. Nanti kalau misal ada waktu, kalian boleh lah request itu minta nomor berapa, satu apa, satu poin apa. Oke, sini 1B. 1B itu soalnya yang diketahui IP-nya itu adalah 171, 168, 202. 168, 200. 2, 5, 4. Subnet max-nya di situ menggunakan, oh ya, 255, 255, 0. 255, 0. Nah, berarti subnet max yang kurang dari 255 kan berarti oktav keempat. Nah, berarti kita fokus ngeganti yang ini aja. Gak usah capek-capek ngeganti yang ini nih. Karena hasilnya juga nanti pasti akan sama. Nah, kita ini simbolin apa ya? Z kali ya, biar culture. Nah, habis itu kita ubah desimal ini ke dalam bentuk biner. Nah, berarti di sini yang mau diubah itu adalah 254.
254 dikurangi 128, apakah bisa? Tentunya bisa dong. Ya, 254 dikurangi 128, hasil berapa? Hasilnya itu 254 dikurangi 128. 254 dikurangi 128, 126. 126, oke, 126. Di sini 126, 126 dikurangi 64 bisa dong. Jadi kita tulis 126 kurangi 64 berapa? 62. Oke, 62. Sorry ya guys, malas malas ngitung. Oke, 62 dikurangi 32 bisa dong. Oke, 62 kurangi 32 berapa? 30. Oke, 30 kurangi 16 bisa. Sisa 14. 14 kurangi 8 16. bisa. Sisa Bisa. Pak, salah berapa deh? Dokter 6 ya? 32. 6 nggak sih? 32 dikurangi Enggak, itu 14 kurangi 8 benar 6. 6 kurangi 4 8. sisa 2. 8. 2 kurangi 2 1. Nice. Berarti sisa 0 ya 0. Nah, berarti ini adalah bentuk biner dari desimal 254 nih. Nah, lalu kita langsung tulis aja di sini. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, yang oktet keempat ini berarti tadi ingat kalau ketemu 0 itu pasti binernya itu 0 semua. Habis itu kita N kan karena mau mencari NA-nya. Nah, jadi NA-nya itu pasti ini tetap 171, 168, 200 dot kita operasi N berarti di sini 0 karena ini 0 semua ya nggak ada yang true ketemu true. Jadi pasti di sini 0. Sip. Oke, ini untuk NA-nya. Selanjutnya kita cari BA-nya. Sama kayak tadi subnet max-nya yang diinversekan. Berarti yang 254 ini kita tetap 254 tetap 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0. Nah, berarti subnet max-nya kita inverse berarti jadi 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Oke, habis itu kita operasi OR untuk mencari broadcast address-nya. Nah, ini satu ketemu satu, satu, tuh, satu, tuh, tuh, satu. Nah, ini kita ubah ke bentuk desimal lagi. Nah, ini juga udah ada keterangannya kalau ketemu satu semua, pasti desimalnya adalah 255. Jadi, BA-nya adalah, ini nggak akan berubah, yang oktet satu sampai oktet ketiga karena subnet max-nya 255. Nah, berarti ini terakhir 255. Ini untuk NA dan BA-nya. Set. Ya, apa-apa nggak rapi juga. Nah, terus di sini host usable-nya itu NA plus 1, BA min 1, seperti biasa. 171 berarti range-nya 168, 200, 1 sampai ke 171, 168, 200, kurangi 1, 255, 254. Nah, ini sudah ketemu. Jadi, untuk IP 171, 168, 200.254 di soal nomor 1B ini merupakan not address. Itu ya teman-teman. Oke, sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, tolong komen www di kolom chat bawah. Wah, oke, W paham, W nice. Nice Semi, nice Arnold. Oke, Fadli, Star, W. Oke, Dimas, W, Dimas. Nice. Oke lah ya. Aman lah ya, nomor satu. Oke.
Yang lanjut ke nomor 2. Yap, nomor 2 juga sama aja. Gak jauh-jauh dari IP addressing lagi, IP addressing lagi. Oke, di nomor 2 ini kita diminta diketahui bahwasanya IP address segini dengan /26 kita disuruh menentukan yang pertama itu alamat subnet di mana PC dengan IP tersebut berada. Terus yang kedua ada alamat broadcast. Yang ketiga disuruh jumlah maksimal IP address dalam subnet. Nah, oke. Jadi kita cari dulu. Berarti kita ngerjain dulu yang poin A. Nah, apa sih yang dimaksud alamat subnet ini? Sebenarnya alamat subnet itu kita diminta buat nyari yang namanya NA, network address. Cuman bahasanya diganti. Nah, sebenarnya caranya sama dengan nomor satu. Emang sama sih, sama dengan nomor satu. Jadi kita langsung kerjain. Kita di sini diketahui bahwasanya IP-nya itu 172.16.200.60. Nah, terus subnet max-nya kita lihat table 26 ya. Slash 26 berarti subnet max-nya 255.255.255.192. Sebenarnya itu harusnya langsung diubah ke biner juga bisa sih. Cuman ini secara sistematisnya mungkin gini ya. Teman-teman juga udah paham ya kan ya. Nah, di sini 192. Oke. Di situ kita cari subnet max seperti biasa yang kurang dari 255. Itu ada di oktet 4. Lagi-lagi di oktet 4. Ini 60. Kita fokus ke 60 gantinya dan di 19 sini. Kita langsung ganti aja. Oke. Ini udah penuh banget sih. Kita harus hapus dulu. Bentar. Tadi mau kita ganti itu desimal dari 60. Oke. Kita satu-satu. 60 dikurangi ini, apakah bisa? Nggak bisa dong. 60 kurangi 64, nggak bisa. Saya 60 kurangi 32, bisa. Sisa 28. 28. 28 ya. 28 dikurangi 16 itu bisa. Sisa 12 ya. Hmm. Nah, 12 kurangi 8, itu sisa 4. 4 kurangi 4, 0. Habis. Berarti sisanya ya udah 0. Nah, berarti binernya adalah 00111100. Oke. Kita tulis 00111100. Nah, untuk 192 sini kita cari di tabel aja sih. 100. Nah, ya jadi kalau misal nggak diketahui subnet max-nya, semisal kita kan juga, Jarkomnya juga online ya. Seru sih Jarkom online. Nah, sebenarnya kalau slash itu representasi banyaknya angka satu di binary subnet max itu. Karena kalau dilihat di sini, slash 8 itu satunya itu sampai 8. Tuh, sisanya 0. Terus sampai membentuk piramid. Tuh. Nah, jadi 92 ini berarti /26 ini adalah satu sebanyak 26 kali. Nah, sampai yang 26 untuk 27 sampai 32 berarti sisanya 0. 26 berarti satunya 2 kali. Itu sisanya 0. Tut, 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 tut. Oke. Karena kita mau cari yang namanya NA, kita harus menggunakan operasi N lagi. Nah, di sini kita operasikan N, berarti ini 0, 0 false,
false, false, false, false, false, dan false. Nah, habis itu berarti udah familiar, 0, 0 bentuk kayak gini, pasti hasilnya adalah desimalnya 0 juga, gitu. Itu 72.16.200.0. Prinsip, nih untuk nomor satu, dua, yang bagian A. Kita udah tahu bahwasanya network address-nya adalah segitu. Lalu, yang kedua, alamat broadcast-nya. Nah, untuk alamat broadcast-nya, berarti sama seperti nomor satu tadi. Berarti IP yang ini, kita desimalnya tetap. Nah, berarti subnet max-nya harus di-inverse-kan. Jadi, untuk IP, SM, langsung saja ya, yang di oktet 4. Berarti di sini IP-nya 00111100. Nah, subnet mask-nya kita balik. Yang dari 1 jadi 0, yang 0 jadi 1. 00111111. Habis itu kita operasi OR. Berarti 00111111. Nah, ini dia. Habis itu kita convert ke eh, bentuk desimal. Convert ke bentuk desimal berarti ya tadi 0, 2 kali berarti satu, 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 satu. Nah, kita tambahin 1 tambah 2 3, 3 tambah 4 itu 7, 7 tambah 8 itu adalah 15, 15 tambah 16, 31, 31 tambah 32, 63 ya, 63. Oke, berarti desimalnya adalah 63. Tuh. Jadi PA-nya itu 172, 16, 263. Nah, udah ketemu 2A sama 2B. Oke, yang terakhir, jumlah maksimal IP address dalam subnet. Nah, sebenarnya ini gampang teman-teman kalau ini nyari jumlah maksimal IP address tuh. Teknologi lain. Eh, untuk sistematisnya sebenarnya caranya tuh slash yang paling tinggi dikurangi, eh, kan rumusnya berarti 2 pangkat n kurangi 2. Untuk ini 2 kenapa dikurangi 2 untuk NA dan BA-nya. Nah, untuk N-nya sendiri kita nyarinya gimana? Nah, untuk N-nya sendiri kita cari berarti slash yang paling tinggi kan 32, slash 32 dikurangi sama slash yang sekarang nih 26. Nah, berarti ini hasilnya adalah 6. Nah, jadi untuk jumlah maksimal IP address-nya yang dapat digunakan adalah 2 pangkat 6 kurangi 2. Jadi 2 pangkat 6 itu berapa? Tadi tadi ada ya di atas. 2 pangkat 6 itu 64. 64 dikurangi 2 adalah 62. Nah, ini untuk apa namanya? Maksimal IP address yang dapat digunakan. IP usable. Berarti total sebenarnya kalau enggak dikurangi dengan NA dan BA itu adalah 64. Oke. Tapi IP yang bisa digunakan adalah segini. Berarti makanya yang mana jumlah maksimal IP address dalam subnet? Dipakainya yang ini, yang 62. Oke. Untuk nomor 2 apakah ada yang ditanyakan? Maka ketik W kalau aman. Kalau ada yang mau ditanyakan, tolong di komen aja ya. Soalnya audioku rusak sih.
W, nice. W, kalau tidak ada yang tanyakan W, nice. Oke, aman berarti ya. Oke, oke, nomor 2 kalau aman. Nah, next ke nomor 3. Nah, nomor 3 di sini soalnya adalah tentang routing. Kita diminta untuk jelaskan persamaan dan perbedaan routing statis dan routing dinamis. Nah, untuk yang pertama untuk perbedaannya, konfigurasi kalau routing statis itu konfigurasi dilakukan secara manual oleh administrator. Nah, kita udah tahu kita juga belajar pakai Cisco, di mana kalau mau misal kita static root ke area-area tertentu, pasti itu kita harus masukkan secara manual oleh administratornya. Nah, berbeda dengan routing dinamis, kalau routing dinamis, kita cuma kasih tahu IP mana sih yang harusnya diiklankan, di advertise gitu, dalam artian memberikan network ke jaringan tersebut untuk dipelajari dan diperbarui semisal kalau ada suatu penambahan jaringan gitu. Jadi sebenarnya routing dinamis ini lebih mandiri dibandingkan dengan routing statis. Nah, terus tidak ada yang kedua, routing statis ini tidak ada pertukaran informasi routing antar router karena dia itu cuma ngiklanin si eh, apa ya, yang dimasukkan oleh administratornya. Lalu yang kedua di sini ada router saling bertukar informasi di routing dinamis ini menggunakan protokol routing. Nah, di sini untuk protokol routing dari router dinamis ini, protokol yang digunakan itu ada banyak sih sebenarnya. Di sini ada RIP, ada OSPF. Setahu kok OSPF sebenarnya ada lagi, tapi aku nggak mempelajari secara lanjut. Mungkin kalian nanti bisa itulah aja lah, searching aja di ChatGPT buat lebih apa ya, lebih bagusnya gitu. Buat belajar sendiri nanti kalian bisa belajar bareng sahabat GPT. Mungkin aku akan sedikit underline aja di sini. Nah, yang perbedaan yang ketiga, routing statis ini buat jaringan kecil dan sederhana itu dicocok karena ya apa ya, untuk make sense lah ya. Lebih lanjutnya itu kalau jaringan besar itu harus manual gitu, diinput sama administratornya. Pasti kewalahan dong administratornya. Jadi kenapa di sini routing statis ini cocok buat jaringan kecil? Itu sebenarnya adalah biar nggak kewalahan administratornya. Nah, beda dengan routing dinamis. Routing dinamis ini bebas untuk jaringan besar, dia pasti mempelajari dan terus memperbarui rutenya secara otomatis tanpa harus dilakukan secara manual buat administratornya. Nah, lalu yang keempat, membutuhkan administrator lebih banyak jika ada perubahan topologi. Terus, di routing dinamis juga dapat menyesuaikan perubahan topologi secara otomatis. Kayak ini udah disinggung juga. Nah, yang ini menggunakan sedikit CPU RAM, pastilah. Karena apa ya? Karena menggunakan routing statis ini diinputkan dalam apa ya, underline-nya ini sederhana. Jaringan sederhana dan kecil. Tuh. Jadi dia pasti memiliki sedikit CPU, menggunakan sedikit CPU, RAM, dan bandwidth-nya itu nggak terlalu banyak. Jadi klien minta itu nggak berbobot gitu. Beda sama routing dinamis. Ini membutuhkan lebih banyak CPU karena buat mempelajari rutenya dan kalau ada penambahan jaringan. Terus yang terakhir ada lebih aman.
karena router bukan cara manual. Akibatnya nggak ada intervensi dari luar jaringan. Jadi status ini lebih aman. Terus terakhir di routing dinamis relatif lebih rentan karena ada pertukaran informasi routing. Nah, untuk protokolnya sendiri ya namanya berarti namanya statis juga IP statik namanya. Kalau di Cisco itu IP protokolnya. Aku nggak tahu nama ilmiahnya apa, tapi kita menggunakan ini untuk protokol. Nah, buat persamaannya aku lupa bikin sebenarnya. Buat persamaannya nanti gampang lah cari aja di GPT ya, tolong kerjasamanya. Aku lupa beneran. Nah, untuk kesimpulan, ini routing statis itu lebih sederhana, hemat sumber daya dan cocok untuk jaringan kecil. Routing dinamis, lebih fleksibel, karena dapat menyesuaikan perubahan jaringan secara otomatis hingga lebih cocok digunakan pada jaringan besar dan sering berubah. Oke, ini 3 sama 4 tuh sebenarnya teori. Jadi mungkin aku di sini nggak terlalu banyak buat ngejelasin karena tinggal baca-baca sendiri sih. Nanti juga akan di-share buat semi nanti di link drive. Jadi mungkin lebih lanjutnya buat samaan aku minta tolong kerjasamanya buat pelajari sendiri ya. Maaf. Oke, mungkin langsung aja ke yang terakhir. Tanyanya di akhir aku. Oke, yang terakhir jelaskan cara kerja routing RIP, HPF, dan BGP. Nah, untuk cara kerjanya, di sini yang pertama itu ada router RIP. RIP itu bekerja dengan cara memilih jalur yang melewati router paling sedikit. Semisal ada, semisal ada dua jalur menuju jaringan tujuan, jalur A melewati dua dan jalur B melewati empat. Otomatis RIP ini, karena tadi di underline bahwasannya router melewati router paling sedikit, maka otomatis RIP ini milih ke jalur A karena lebih sedikit untuk hopnya. Nah, cara kerjanya setiap router saling memberitahu daftar jaringan yang mereka ketahui. Terus, router nanti akan menghitung berapa banyak router atau hop yang harus dilewati untuk mencapai tujuan, jaringan tujuan. Nah, jalur hop paling sedikit nanti akan dipilih. Tuh. Langsung aja ke yang kedua, OSPF. Nah, di OSPF ini singkatan dari Open Shortest Path First. Jadi OSPF ini bekerja dengan cara mencari jalur tercepat atau paling efisien. Nah, maksudnya gimana tuh? Nah, jalur tercepat atau paling efisien. Nah, ini untuk kasus paling efisien dulu. Di sini contohnya itu adalah, misal ada dua jalur. Jalur A banyak router, tetapi menggunakan koneksi cepat. Nah, jalur B sedikit router, tapi koneksinya lambat. Nah, berarti OSPF itu bisa memilih jalur A karena lebih cepat. Kenapa? Di sini banyak router, Bang, tapi di sini sedikit router, terus koneksinya lambat. Nah, kenapa? Karena kenapa milih jalur A si router itu? Karena sebenarnya itu berbanding lurus sih jalur tercepat atau paling efisiennya. Nah, kalau banyak router tapi koneksinya cepat, itu pasti nyampainya juga lebih cepat. Nah, berbeda dengan sedikit router tapi koneksinya lambat. Karena koneksi ini pengaruhnya itu lebih signifikan daripada router itu sendiri. Jadi, kenapa milih meskipun banyak router tetapi koneksinya cepat? Karena si koneksi ini pengaruh ke router itu lebih signifikan dibandingkan jumlahnya si router itu. Jadi kenapa milih jalur A?
Sebenarnya alasan yang bisa disimpulkan adalah koneksinya itu cepat, meskipun banyak router. Nah, cara kerjanya, setiap router mengumpulkan informasi tentang kondisi jaringan, terus router itu membuat peta jaringannya, dan dari peta tersebut, router menghitung jalur terbaik menuju tujuan dan jalur dengan biaya kos paling rendah dipilih. Tuh. Jadi sebenarnya ini menggunakan algoritma Dijkstra. Nah, itu nanti searching juga di GPT. Apa GPT? Ya, jadi Dijkstra ini berarti milih jalur terbaik lah, jalur paling rendah biayanya gitu. Nanti bisa di searching deh. Nah, yang terakhir BGP, Border Gateway Protocol. Sebenarnya aku baru dengar sih, karena jujur ini aku belum belajar sama sekali BGP ini. Untuk BGP, ya cara kerjanya gini, digunakan untuk menghubungkan jaringan yang sangat besar, misalnya antar ISP. Ini ISP itu Internet Service Provider, kayak misal Telkomsel gitu, Indosat mungkin, ataupun sejenisnya, atau di internet. Jadi, cara kerjanya itu, router saling bertukar informasi jalur menuju suatu jaringan. Lalu yang kedua, router melihat jalur mana yang paling baik berdasarkan aturan tertentu. Dan yang terakhir, jalur terbaik dipilih dan digunakan untuk mengirim data. Jadi balik lagi, koneksi itu paling signifikan. Pengaruhnya itu paling signifikan itu adalah koneksi. Kalau koneksinya cepat, pasti itu adalah salah satu jalur terbaik. Salah satu apa ya namanya? Hmm, opsi yang paling baik tuh ketika jaringan tersebut cepat, koneksinya itu cepat. Nah, contoh di sini saat membuka Google, data bisa melewati beberapa ISP. Jadi si BGP ini menentukan jalur mana yang akan digunakan agar paket sampai ke tujuan. Koneksinya itu lebih cepat kemana. Nah, kesimpulan singkatnya gini, RIP itu memilih jalur hop paling sedikit, HPF memilih jalur paling cepat atau efisien berdasarkan kos atau biaya menggunakan algoritma yang tadi dikatakan bahwa algoritma Dijkstra. Nanti teman-teman bisa eh, coba search. Terus yang BGP ini memilih jalur terbaik antar jaringan besar ISP di internet. Nah, mungkin sampai sini apakah teman-teman ada yang tanyakan? Jujur aku sebenarnya untuk teori ini eh, teman-teman bisa belajar sendiri sih. Aku yakin bahwasanya kalau teori ini kalau di apa ya dibaca itu pasti ngerti lah gitu. Jadi aku nggak bisa, mohon maaf sebenarnya aku nggak bisa bantu banyak untuk teori-teori Darkom ini. Nah, mungkin ada yang ditanyakan, boleh banget di kolom komentar. Ayo guys, ada yang mau nanya nggak kira-kira? Ditunggu ya sampai 17:03. Kalau yang mau bertanya bisa langsung bertanya di kolom komentar ya.
Barangkali ada yang ditanya berarti kok ternyata. Eh, ada yang nanya nih dari si Mas. Nah, betul. Bisa dapat. What? Kenapa ini nggak bisa? Oke, mau nanya kalau router OSPF itu area yang nol buat apa ya? Sama apakah ada batas jumlah area untuk OSPF? Oke, jadi area berada di OSPF itu merupakan area backbone. Itu lagi. Jadi yang bagian buka ya. Oh, not respond. Gue coba ke laptopnya dulu. Oke, cek cek suaranya kedengaran nggak? Terdengar, terdengar. Oke, cek cek suaranya. Kok muter terus ini nggak bisa? Kedengaran nggak? Ya, muter terus nggak? Kedengaran ya? Aman. Halo, halo. Loh, loh. Putus-putus, Wan, suaranya, Bang. Oke, ntar supaya laptopku nggak hang deh kayaknya. Ya, mungkin aku jawab pakai pertanyaan aja. Nggak bisa coret-coret dong. Nah, jadi sebenarnya untuk router OSPF itu, untuk area nol itu adalah area backbone. Apa sih area backbone itu? Kayak area inti deh, yang menghubungkan semua area OSPF. Jadi fungsinya, kenapa harus ada backbone ini? Karena pada dasarnya router itu kan harus di-advertise ya, atau diiklankan. Jadi semua area yang non-backbone, area satu, area 2, atau seterusnya itu harus terhubung ke area nol. Di mana area nol itu harus jadi pusat alias backbone.
baik secara langsung maupun virtual gitu. Jadi fungsinya itu kenapa harus ada area nol? Jadi sebenarnya area nol ini backbone yang menghubungkan area OSPF lainnya, di mana nantinya digunakan untuk pertukaran informasi routing gitu. Jadi informasi routing ini sumpah laptopku ngehang itu. Nah, jadi area nol itu area. Jadi sebenarnya digunakan buat pertukaran informasi routing. Sumpah ngehang jер. Nah, terus apakah ada batas jumlah atau enggak? Ya, gitu. Sebenarnya kalau secara teori, di OSPF ini tergantung. Ada, tapi itu jumlahnya itu banyak lah pokoknya. Mungkin sekitar 4M, 4M itu. Bisa di searching. Mungkin segitu karena di OSPF ini kan pakai 32 bit ya. Nah, itu jumlahnya itu bisa nyampe 4M kalau nggak salah ya. Coba nanti buat kedepannya bisa dicek juga. Tapi biasanya rekomendasi dari OSPF ini sekitar 50 sampai 100 area per domain OSPF. Jadi tergantung skala jaringan dan perangkatnya. Itu. Aman nggak Mas Dimas? Apakah terjawab? Oke. Sorry ya guys, HP. Laptopku nge-crash, kepanasan. Dan apakah ada yang ditanyakan lagi? Oke, karena mungkin sudah tidak ada yang bertanya lagi, akan saya akhiri. Sebelumnya, terima kasih banyak kepada Prajawan atas penyampaian materi jaringan komputer yang sangat luar biasa dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih juga kepada teman-teman Angkatan 25 yang sudah antusias dan aktif menyimak dari awal hingga akhir sesi. Sebelum benar-benar berpisah, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing sebagai rasa syukur atas kelancaran agenda hari ini. Berdoa dipersilahkan.
tidak dibatasi. Saya Sami Ibrahimovic sebagai moderator mengucapkan terima kasih dan izin undur diri. Jika ada kesalahan kata-kata, eh, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.